Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 223507, program studi manajemen, terus kelas RA1 semester 6. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIP. Baik, di sini saya akan memberikan materi dari manajemen kinerja. Nah, di sini pengertian dan manfaat manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi dengan menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Manfaatnya meliputi peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, dan pencapaian tujuan strategis yang lebih efektif. Pengertian manajemen kinerja yaitu manajemen kinerja adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja, umpan balik, dan pengembangan karyawan. Dan selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Di sini manfaatnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat manajemen bagi organisasi, bagi karyawan, bagi manajer. Di sini manfaat manajemen kinerja bagi organisasi yaitu meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dan kinerja individu, mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik terkait promosi dan pengembangan karyawan, terus menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Terus ada manfaat manajemen kinerja bagi karyawan, yaitu memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, menyediakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan karir, mendorong umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan kinerja. Terus manajemen kinerja bagi manajer, memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja lebih awal, menyediakan alat untuk mengevaluasi dan pengembangan tim, meningkatkan kemampuan manajer dalam memberikan umpan balik yang efektif, mendorong pengembangan kepemimpinan dan manajemen tim yang lebih baik. Terus ada manajemen kinerja kepemimpinan. Manajemen kinerja kepemimpinan melibatkan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup peran pemimpin dalam menetapkan ekspektasi, membangun strategi, dan meningkatkan kinerja individu serta tim secara berkelanjutan. Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang fokus pada peningkatan kinerja individu dan tim untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi yang berkelanjutan antara pemimpin dan karyawan, serta kemitraan dalam mencapai target. Nah, selanjutnya ada strategi manajemen. Strategi dalam manajemen dalam organisasi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hingga pemasaran. Berikut komponen utama strategi manajemen, yaitu penetapan visi dan misi, analisis lingkungan, penetapan tujuan strategis, inovasi dan adaptasi,
pengembangan strategi, implementasi strategi, pengawasan dan evaluasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, dan kolaborasi dan kemitraan. Metode penilaian kerja. Cara untuk mengukur dan memancarkan kinerja individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Penilaian kinerja bertujuan untuk memberikan umpan balik konstruktif, mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk meningkatkan kinerja, dan menentukan reward dan punishment yang sesuai. Dan berikutnya ada beberapa metode penilaian yang umum yang sering digunakan, yaitu manajemen by objective atau biasa disebut MBO. Metode ini melibatkan karyawan dan atasan untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai selama periode penilaian. Kinerja karyawan dinilai berdasarkan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Dan selanjutnya ada Behaviorally Anchored Rating Scale yang biasa disebut BARS. BARS menggunakan skala penilaian yang mencakup perilaku spesifik yang diharapkan dari karyawan. Penilaian kinerja karyawan dilakukan berdasarkan perilaku yang ditampilkan dalam skala tersebut. Dan selanjutnya ada 360 degree feedback. Metode ini melibatkan penilaian kinerja karyawan dari berbagai sumber, termasuk atasan, bawahan, rekan kerja, dan bahkan diri sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Terus ada Human Resource. Metode ini mengukur kinerja karyawan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk gaji dan manfaat karyawan dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut. Dan di sini ada penilaian tradisional. Metode ini melibatkan evaluasi kinerja karyawan secara umum, seperti menggunakan form penilaian kinerja yang mencakup berbagai aspek pekerjaan. Terus ada Assessment Center Method, dan metode ini melibatkan serangkaian simulasi dan penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi keterampilan, kompetensi, dan potensi karyawan. Dan di sini ada Psychological Appraisal. Metode ini melibatkan evaluasi psikologis karyawan untuk menilai kepribadian, kecerdasan, dan potensi mereka. Terus selanjutnya ada Essay Method. Metode ini melibatkan karyawan untuk menulis laporan tentang kinerja mereka selama periode penilaian, termasuk pencapaian, tantangan, dan rencana pengembangan diri. Terus selanjutnya ada metode standar kerja. Metode ini membandingkan kinerja karyawan dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada metode berbasis proyek. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja yang mereka hasilkan dalam proyek-proyek tertentu. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian kinerja dengan soft skill dan hard skill. Penilaian hard skill. Di sini tes kompetensi. Menggunakan tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis karyawan dalam bidang tertentu. Misalnya tes coding untuk programmer atau tes akuntansi untuk akuntan. Terus ada portofolio. Di sini perusahaan meminta karyawan untuk menyajikan hasil kerja nyata atau proyek yang menunjukkan keahlian mereka. Misalnya portofolio desain grafis atau laporan keuangan. Terus ada evaluasi proyek. Menilai kinerja karyawan dalam menyelesaikan proyek atau tugas tertentu dengan fokus pada kemampuan teknis yang digunakan. Penilaian 360 derajat untuk hard skill. Mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan mengenai kemampuan teknis karyawan. Terus di sini juga ada penilaian soft skill-nya. Observasi, memantau perilaku dan interaksi karyawan dalam lingkungan kerja untuk menilai kemampuan komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Terus ada wawancara yang mengajukan pertanyaan perilaku yang berfokus pada situasi nyata untuk menilai kemampuan pemecahan masalah, adaptasi, dan kepemimpinan. Di sini juga ada kuesioner, yaitu untuk menggunakan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan
umpan balik dari karyawan mengenai kemampuan soft skill mereka. Terus di sini ada penilaian 360 derajat untuk soft skill, yaitu mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber mengenai kemampuan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan karyawan. Di sini juga ada metode STAR atau Situation, Task, Action, Result, yaitu meminta karyawan untuk menjelaskan situasi, tugas, tindakan, dan hasil dari suatu pengalaman berkaitan dengan kemampuan soft skill. Nah, baik, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manajemen kinerja merupakan proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja individu maupun tim dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas serta memastikan tercapainya tujuan strategis organisasi. Proses ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja, pemberian umpan balik, serta pengembangan keterampilan karyawan. Dalam praktiknya, manajemen kinerja juga melibatkan keterlibatan pemimpin, di mana komunikasi yang berkelanjutan antara pemimpin dan bawahan menjadi kunci peningkatan kinerja tim. Strategi manajemen organisasi yang efektif mencakup penetapan visi dan misi, analisis lingkungan, penentuan tujuan strategis, pengembangan dan implementasi strategi, serta evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Baik, di sini cukup sekian dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan sedikit pemahaman yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun agak tidak berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right now.